Seperti apa penjahat paling gila dalam bayanganmu? Thanos, Geto, Muzan? Di dunia nyata ternyata penjahat paling gila yang akhirnya kini terungkap adalah manusia biasa. Mantan guru matematika di sekolahan bernama Jeffrey Epstein. Tapi Hannah Arendt, seorang filsuf politik di abad ke-20, justru mengatakan memang kejahatan yang paling mengerikan seringkali tidak dilakukan oleh monster, melainkan oleh orang-orang yang terlihat sepenuhnya normal. Inilah yang dia sebut sebagai the banality of evil atau banalitas kejahatan. Mari kita memahami kenapa Jeffrey Epstein bisa hidup begitu lama, beroperasi begitu rapi, dan melibatkan begitu banyak orang berkuasa tanpa tersentuh hukum dengan kacamata Hannah Arendt yang terasa sangat relevan dan cocok. Jika kalian melihat foto-foto ini, begitu juga dengan jabatan dia, guru matematika, rasanya tidak mungkin kalian curiga orang ini akan menjadi penjahat dan kriminal yang sangat berbahaya. Jeffrey Epstein bukan sosok kriminal yang sering kita lihat di film-film. Dia tidak tinggal di rumah susun kumuh penuh bandit seperti Tama, penjahat di film The Raid. Dia tidak datang dari gang sempit nan kumuh seperti penjahat-penjahat di film action Hollywood. Tindak tanduknya pun terasa tenang. Epstein tidak pernah berteriak, tidak memaksa secara kasar di ruang publik. Sebaliknya, dia berpakaian rapi, berbicara sopan, berada di ruang-ruang elit, dan dikelilingi akademisi, politisi, serta miliarder. Secara kasat mata, Epstein justru terlihat lebih normal dibanding sosok-sosok seperti Donald Trump. Tapi justru disitulah letak horor dan kengeriannya. Menurut Hannah Arendt, kejahatan modern seringkali hadir tanpa ekspresi jahat. Dia tampil sebagai profesional yang punya rutinitas baik, serta piawai dalam urusan administrasi. Epstein sendiri membangun citra dirinya sebagai dermawan, pendukung pendidikan, dan ilmuwan. Epstein mendirikan Jeffrey Epstein Six Foundation yang menyatakan tujuannya adalah mendukung sains dan education serta mendanai program-program di universitas seperti Harvard dan MIT. Banyak juga orang di lingkaran Epstein yang memberi kesaksian positif atau menggambarkan hubungannya dengan Epstein dalam istilah profesional atau bersahabat. Ketika mereka melakukan pertemuan, semuanya terasa seperti hanya sekedar makan malam atau acara ilmiah. Narasi ini yang akhirnya sering dipakai oleh pendukung atau kenalan Epstein untuk mereduksi persepsi langsung tentang kejahatan seksualnya. Testimoni korban Epstein juga menjelaskan bahwa dia seringkali mendekati remaja di bawah umur dengan iming-iming hadiah, perhatian, kesempatan, atau bantuan. Barulah setelah kasus hukum Epstein mencuat, diketahui bahwa Jeffrey Epstein Six Foundation tidak pernah dijalankan dengan transparan, dan bantuan dari organisasi ini sebenarnya sangat minim. Kedekatan dengan orang-orang penting pun ternyata lebih dari sekedar rekan bisnis yang sering melakukan makan malam bersama atau acara ilmiah. Lebih banyak orang yang dekat dengan Epstein karena ingin menyalurkan hasrat terpendamnya. Para korban pun tidak pernah diberikan kesempatan atau harapan, mereka hanya di-grooming dan dieksploitasi. Hannah Arendt meliput persidangan Adolf Eichmann pada awal 1960-an. Dia datang dengan ekspektasi akan berhadapan dengan monster, seorang arsitek Holocaust Nazi dan otak di balik deportasi jutaan orang Yahudi ke kamp kematian. Namun yang dia temui justru sosok yang membingungkan, birokrat biasa, tidak terlihat fanatik, tidak emosional, dan tidak sadis. Eichmann tidak berbicara tentang kebencian, ideologi, atau kebanggaan. Dia bicara tentang tugas, perintah, dan prosedur. Disinilah Arendt merumuskan konsep the banality of evil, bahwa kejahatan paling ekstrim dalam sejarah manusia tidak selalu dilakukan oleh orang jahat dalam pengertian psikologis atau moral, melainkan oleh orang-orang yang berhenti berpikir secara moral. Kejahatan menjadi banal bukan karena dia kecil, tapi karena dia dijalankan seperti rutinitas administratif. Jika kita menanggalkan sejenak horor moral dari kasus Epstein, yang akan terlihat hanya sistem kerja, tanpa kekacauan dan pure keteraturan. Ambil contoh dari perekrutan gadis muda yang dilakukan lewat pola yang sama. Berulang-ulang korban direkrut oleh korban lain, iming-imingnya konsisten.
Uang, hadiah, perhatian, atau kesempatan. Tidak ada paksaan brutal di awal, melainkan normalisasi bertahap atau grooming. Pembayaran pun dilakukan secara sistematis, jadwal dan transportasi diatur, properti disiapkan, pengacara disiagakan, dan NDA diedarkan. Semua resiko hukum dihitung, dan semua kriminalitas Epstein terasa seperti operasi bisnis. Dalam logika banality of evil, kejahatan tidak lagi dipertanyakan secara etis. Yang dipertanyakan hanyalah apakah sistem ini efisien, apakah ada celah hukum, dan apakah resiko bisa diminimalkan. Tidak ada lagi pertanyaan apakah ini salah, melainkan apa ini aman. Eichmann tidak pernah bertanya apakah mengirim manusia ke Auschwitz itu jahat. Dia bertanya apakah kereta datang tepat waktu, apakah kuota terpenuhi, apakah administrasi rapi. Epstein pun dalam kerangka ini tidak perlu membingkai dirinya sebagai penjahat selama semuanya berjalan sesuai prosedur. Maka secara psikologis dia tidak perlu merasa bersalah. Kejahatan telah diubah menjadi logistik. Hannah Arendt mengatakan the banality of evil akan muncul ketika tindakan kejam diulang terus-menerus dalam sistem yang stabil. Rutinitas mematikan refleksi, dan dalam kasus Epstein, setiap transaksi tampak kecil dan terpisah. Semua orang di dalam sistem hanya memegang bagian tertentu, dan tidak ada satu momen tunggal yang terasa dramatis. Semua hanya rutinitas dan repetisi. Akibatnya kejahatan tidak hadir sebagai ledakan moral, tetapi sebagai kebiasaan. Dalam setiap kejahatan terorganisir pun ada bahasa yang selalu terulang. Saya hanya mengurus bagian saya. Dalam kasus Epstein sudah ada orang yang mengatur jadwal, ada yang mengurus keuangan, ada yang menyiapkan dokumen hukum, dan ada yang merekrut. Setiap orang di lingkaran Epstein bisa berkata, saya tidak melakukan kejahatan apa-apa secara langsung, dan secara teknis itu benar. Begitu pula dengan orang-orang besar yang ada di sekitar Epstein. Bohong jika mereka tidak melihat ada kejahatan di sana. Tapi mereka semua akan berkata, kami hanya datang dan meminum sedikit wine serta berpesta. Bagi Hannah Arendt, ini adalah bukti bahwa salah satu mekanisme utama the banality of evil adalah bahasa. Eichmann dan Nazi tidak pernah bicara tentang pembunuhan massal, dia bicara tentang relokasi, evakuasi, dan solusi administratif. Dalam konteks Epstein, bahasa juga memainkan peran penting. Massage, arrangement, opportunity, consent, atau personal meeting. Bahasa-bahasa ini bukan sekedar eufemisme, ia berfungsi sebagai penyangga psikologis, menciptakan jarak antara tindakan dan konsekuensi moralnya. Ketika kata eksploitasi diganti dengan arrangement, maka rasa bersalah pun ikut larut. Epstein bukan presiden seperti Trump, atau royal blood seperti Pangeran Andrew, dan bukan miliarder seperti Elon Musk. Tapi Epstein adalah simpul dalam jaringan elit global yang mendapat perlindungan sistematik. Perlindungan ini bisa terlihat ketika Epstein mendapat plea deal yang sangat ringan pada 2008. Publik kala itu bertanya, bagaimana mungkin hukum sebodoh ini? Bagi filsuf seperti Hannah Arendt, ada jawaban yang sangat sederhana. Hukum tidak selalu gagal, tapi ia seringkali bekerja sesuai kepentingan kekuasaan. Dalam sistem yang banal, hukum tidak hadir sebagai penjaga moral, tapi sebagai pengatur ketertiban. Artinya, selama sistem tidak terganggu, kejahatan bisa dinegosiasikan, dirapikan, dan diredam. Epstein bukan contoh hukum yang rusak. Ia contoh hukum yang bekerja terlalu baik untuk melindungi stabilitas elit. Arendt pun selalu mengatakan bahwa orang seperti Epstein ini lebih berbahaya ketimbang sosok monster di film-film. Monster bisa dilawan dan bisa dengan mudah dibenci orang-orang. Tapi sosok seperti Epstein bukan monster dalam pengertian itu. Ia adalah produk dari dunia yang terlalu rapi, dunia di mana profesionalisme mengalahkan nurani. Prosedur mengalahkan empati dan jaringan mengalahkan keadilan. Hannah Arendt memperingatkan kita, bahaya terbesar bukan datang dari orang jahat yang sadar dirinya jahat, melainkan dari orang yang berhenti berpikir lalu menyebut kejahatan sebagai hal yang biasa. Pada akhirnya Jeffrey Epstein bukan simbol kejahatan ekstrim. Dia simbol kejahatan yang terlalu normal untuk dicurigai, dan justru karena itu dia bisa hidup lama serta beroperasi secara rapi. Dia menyeret begitu banyak orang tanpa pernah terlihat seperti ancaman, sampai semuanya terlambat.
Mari lihat kemana kasus ini akan bermuara. Apakah mereka yang ada di sekitar Epstein akan juga terkena ganjarannya? Atau sistem dunia akan tetap melindungi demi sebuah stabilitas?